Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas soal-soal Olimpiade IPA untuk sekolah dasar bagian 1. Nah, kenapa kok dibagi menjadi beberapa bagian? Karena memang soalnya lumayan banyak dan kalau terlalu banyak dibahas sekaligus nanti durasinya terlalu panjang. Oke, mari kita simak penjelasannya dari nomor 1. Di sini ditampilkan sebuah soal yang berbunyi sewaktu merambat, gelombang memindahkan apa. Nah, kita tahu bahwa definisi dari gelombang merupakan getaran yang merambat. Nah, gelombang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan medium atau tanpa medium. Pada saat merambat, gelombang memindahkan energinya Nah, ini dia. Memindahkan energinya. Nah, kata kuncinya sudah ketemu di sini. Memindahkan energinya. Nah, maka dari sini kita sudah tahu jawabannya yaitu energi. Lanjut. Nomor 2, suatu gelombang dengan frekuensi 700 Hz. Nah, ini berarti frekuensinya 700 Hz. Dan panjang gelombang, nah ini panjang gelombangnya sudah dalam satuan meter. Nah, memiliki cepat rambat. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita harus tahu rumusnya dulu, yakni rumus dari cepat rambat atau laju gelombang adalah sebagai berikut. Rumus awalnya yaitu V. V itu adalah cepat rambatnya ini. Merupakan lambda dibagi dengan T. Ini bacanya lambda ya. Atau V sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. Nah, kita pakai rumus yang atas atau yang bawah. Tergantung data yang kita peroleh yang mana. Karena di sini kita dapat frekuensi atau ini F. Kemudian panjang gelombangnya atau lambdanya kita sudah dapat, sehingga kita gunakan rumus yang bawah di sini saja ya. Sehingga kita dapatkan yaitu frekuensi 700 Hz, kemudian lambdanya 2 meter. Jadi kecepatannya tinggal kita masukkan saja 700 dikalikan dengan 2. V itu ini V sama dengan F-nya 700, lambdanya 2 meter. Sehingga kita peroleh 1400 meter per second. Jawabannya yaitu C. Nomor 3, anode atau anoda pada elemen kering terbuat dari apa? Nah, ini kita perlu mengingat kembali struktur dari baterai sebagai berikut. Nah, baterai di bagian tengah sampai menjulang ke atas ini nanti terbuat dari karbon, kemudian yang bagian bawah ini seng ini menyelimuti sampai bagian bawah sini dan dia akan menjadi kutub negatif dari baterai tersebut. Nah, sehingga kita ketahui anode adalah positifnya, katode negatifnya. Nah, sehingga di sini susunan pembuatan baterai kering digambarkan sebagai berikut. Nah, bagian utama elemen kering adalah kutub positif atau anode. Nah, terbuat dari batang karbon atau C. Ya, nama ilmiahnya C, singkatan ilmiahnya. Kemudian kutub negatif atau katode terbuat dari seng atau Zn. Ya, itu nama ilmiahnya. Larutan elektrolit terbuat dari amonium klorida NH4Cl, di dispolarisator terbuat dari mangan dioksida. Nah, berarti ini yang terpenting yaitu kutub positif anode dan dia terbuat dari karbon serta negatifnya katode. Nah, ini diingat-ingat. Anode karbon, katode seng. Sehingga yang di sini ditanyakan anode atau positifnya yaitu terbuat dari, ya betul, terbuat dari karbon. Nomor 4, planet yang sering sekali disebut sebagai bintang merah karena berwarna kemerah-merahan. Nah, kenapa kok merah-merahan ya? Kira-kira yang mana ya? Nah, Mars adalah planet terdekat keempat dari matahari. Namanya diambil dari dewa perang Romawi, Mars. Oh, ternyata diambil dari nama dewa perang Romawi. Nah, kemudian planet ini sering dijuluki sebagai planet merah. Kenapa kok dijuluki planet merah? Karena tampak dari jauh berwarna kemerah-merahan. Oh, iya, kenapa ya? Nah, ternyata disebabkan oleh keberadaan besi. Nah, besi oksida di permukaan planet Mars. Jadi, jawabannya yaitu C, Mars. Nomor 5, titik-titik jumlah muatan listrik yang mengalir dalam penghantar setiap sekon disebut apa? Nah, ini berarti titik-titik itu adalah jumlah muatan listrik. Nah, jumlah muatan listrik yang mengalir dalam penghantar tiap detiknya disebut apa? Nah, ternyata itu adalah definisi dari kuat arus.
Kuat arus adalah banyaknya muatan yang mengalir melalui suatu penampang konduktor setiap satu satuan waktu. Satu satuan waktu ini bisa kita lambangkan dengan S atau second. Nah, lanjut. Jadi jawabannya kuat arus. Nomor 6. Jika dua kutub magnet yang berada di yang berbeda jenis. Nah, ini berbeda jenis. Kutub magnet berbeda jenis. Ada sebuah magnet. Nah, di sini misalkan ini kutub positif, ini negatif. Nah, ini didekatkan dengan planet planet. Ini magnet lagi. Ini negatif, di sini positif. Apa yang akan terjadi? Nah, magnet yang berbeda jenis. Nah, maksudnya kutubnya yang berbeda jenis jika didekatkan akan saling tarik menarik. Jadi ini akan tarik menarik. Nah, saling tarik di sini. Kemudian magnet yang sejenis jika didekatkan akan saling tolak menolak. Di sini ada magnet, kemudian ini sama-sama negatif. Positifnya pasti akan berada di sampingnya. Kalau sesama ini dia akan saling menolak ya. Jadi jawabannya adalah B. Kalau beda jenis, nah ini akan saling tarik menarik. Nomor 7. Alat keseimbangan bunyi yang datang dari luar dan dari dalam terdapat pada. Nah, ini kita perlu ingat dulu. Di sini telinga selalu dibagi menjadi 3 bagian. Ini bagian luar, ini bagian tengah, dan ini bagian dalam. Nah, yang berada di bagian tengah itu ada yang namanya saluran Eustachius atau disebut juga dengan tuba Eustachius. Nah, ini yang berfungsi sebagai penyeimbang tekanan udara dari luar ke sini dan dari sini. Nah, itu harus seimbang. Nah, fungsinya dari saluran Eustachius itu adalah untuk penyeimbang tekanan udara. Kemudian, yang bagian dalam ini akan meneruskan suara, menghasilkan suara yang dikirim ke otak dan membuat kita tahu itu suara apa. Jadi di sini mungkin lebih tepatnya alat keseimbangan tekanan udara. Nah, yang datang dari luar dari dalam itu disebut apa? Disebut pembuluh Eustachius. Nah, di sini disebut pembuluh, bisa juga disebut dengan saluran, bisa disebut juga dengan tuba. Nah, lanjut nomor 8. Proses penyerapan kembali. Nah, di sini ada kembali. Kembali itu pernah dengar kata-kata reuni? Nah, misalkan kata reuni. Nah, re itu artinya kembali. Nah, berarti di sini satu-satunya yang memiliki kata re yaitu hanya ini, reabsorpsi saja. Nah, kira-kira nanti ini. Nah, kalau di sini zat-zat yang masih digunakan kembali oleh tubuh misal glukosa. Nah, ini biasanya terjadi di usus besar itu yang banyak reabsorpsi cairan itu di usus besar biasanya sih. Nah, di sini kita dapatkan arti dari reabsorpsi adalah mekanisme tubuh ataupun cara tubuh untuk menyerap kembali zat yang diperlukan, menyerap kembali. Nah, ini reabsorb artinya menyerap. Jadi, menyerap kembali. Nah, misalnya garam protein masih dalam bentuk albumin menjadi amonia dan protein dan cairan lain yang diperlukan badan Malpighi. Nah, ini ada di ginjal ini. Nah, jadi itu penyerapan kembali. Kembali, absorb, menyerap. Jadi jawabannya B. Kemudian nomor 9, dalam usus besar hidup bakteri tidak merugikan. Tidak merugikan sebab bakteri itu hidup secara. Nah, dalam usus besar itu ada bakteri apa ya namanya? Ada bakteri yang bernama E. coli. Nah, kita kenali dulu ya. Di sini ada simbiosis yang kita kenal. Ya. Sebenarnya ini harusnya ada kalimat ada kata awalnya yaitu simbiosis parasitisme, simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme. Kalau yang ini baru antibiosis saja. Nah, di sini kita ingat kembali materi tentang simbiosis diambil dari kata Yunani yang artinya hidup bersama. Nah, kalau mutualisme itu saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Komensalisme, makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lain tidak dirugikan. Jadi untung satu, satunya tidak. Biasa saja, tapi juga tidak dirugikan. Nah, yang kalau parasitisme ini satu untung, tapi yang satunya dirugikan. Nah, sementara
Antibiosis artinya adalah interaksi. Kalau simbiosis tadi hidup bersama, kalau antibiosis itu berinteraksi dua atau lebih makhluk hidup. Nah, tapi kalau yang antibiosis ini hidup lainnya yang merugikan. Nah, ada yang merugikannya. Kemudian kita cari tahu yang ada di usus besar itu ada bakteri apa? Bakteri E. coli. Nah, simbiosis mutualisme antara bakteri E. coli yang terdapat dalam usus besar. Nah, ini yang ada di usus besar itu adalah bakteri E. coli yang dapat menguntungkan berupa makanan, sedangkan manusia mendapatkan keuntungan berupa proses pembusukan. E. coli-nya dapat makan, kita dapat proses pembusukan makanan. Nah, kenapa kok makanan yang di dalam usus besar itu harus dibusukkan? Supaya mudah dikeluarkan dari tubuh. Nah, itu dia. Sehingga simbiosis yang terjadi di usus besar yaitu simbiosis mutualisme. Tidak merugikan. Nah, ini perlu kalau ada kata merugikan jangan langsung terkecoh oleh kata komensalisme yang tidak dirugikan juga, tapi kita juga harus tahu apa bakteri yang hidup di usus besar itu. Nomor 10, jenis ikan tertentu dapat hidup dalam air yang kekurangan oksigen. Air kekurangan oksigen. Contohnya apa ya? Contohnya air yang keruh, air yang budak, banyak lumpurnya. Nah, ikan itu yang hidup di daerah air yang budak seperti itu, banyak lumpurnya misalnya. Itu pasti ikan-ikan yang bisa hidup di situ dengan ciri-ciri memiliki alat bantu pernapasan. Nah, di sini kita temukan bahwa dengan adanya labirin, ikan mampu hidup dan bertahan di perairan yang miskin oksigen terlarut. Jadi oksigen itu bukan hanya di udara tapi juga bisa terlarut dalam air. Sementara airnya itu kalau keruh, wah itu nanti ya akan miskin oksigennya. Nah, disyaratkan asalkan di permukaan perairan terdapat udara bebas. Dengan demikian, kedua hewan tersebut dapat hidup di air kotor yang kekurangan oksigen karena memiliki labirin yang terletak di bagian rongga di belakang atau atas insang. Gambarnya seperti ini, serta ini ada definisi dari labirin. Nah, serta fungsinya. Labirinnya itu ada di sini nih. Nah, ini. Jadi jawaban di sini adalah labirin. Nomor 11. Some liquid flow much more easily than other. Ink flows. Nah, ini ink yang ditanyakan ink. Ink itu apa sih? Nah, kita artikan dulu. Beberapa cairan mengalir lebih mudah, ya. Flow much more easily than other, lebih mudah daripada yang lain. Kemudian yang di sini yang ditanyakan adalah tinta. Tinta itu berupa cairan, tapi juga ada tingkat kekentalan tertentu. Nah, kalau bayangkan saja kalau di ballpoint kalian tintanya terlalu encer, netes terus kan susah juga. Jadi kekentalan dari tinta harus tepat dengan ballpointnya sehingga dia mengalir cukup baik. Kenapa kok cukup baik? Kenapa kok tidak sangat mudah? Karena harus ada kekentalan yang menahan supaya tinta tidak mengalir. Baik itu dari kekentalannya maupun dari tekanan udaranya juga harus diukur di dalam ballpoint itu sehingga tinta mengalir dengan cukup baik. Kalau tidak baik, macet, ballpointnya akan wassalam, tidak bisa digunakan. Kalau terlalu encer, nanti akan blobor ya. Jadi jawabannya fairly well. Number 12. If water is cooled and jarang baca bahasa Inggris. If water is cooled in a refrigerator, the state or matter of the water change from. Jika air didinginkan di refrigerator atau lemari es, lemari pembeku, the state or matter. Nah, zatnya itu, zat siapa? Zatnya air berubah dari apa ke apa? Nah, kita artikan dulu. Jika air didinginkan di refrigerator, air akan membeku. Nah, jadi akan membeku karena didinginkan. Maka perubahan yang terjadi adalah dari cair menjadi padat. Jawabannya adalah cair itu liquid, kemudian padat itu solid. Oke, berarti jawabannya A ya. Nomor 13. A galaxy is a group of millions of stars. Our galaxy, which is shaped like a spiral, is called
Sebuah galaksi adalah kumpulan jutaan bintang. Galaksi kita yang berbentuk seperti spiral disebut apa? Kita artikan galaksi ada bintang, galaksi kita yang berbentuk spiral disebut apa? Nah, di sini disebut Merkurius, disebut sabuk asteroid, disebut Saturnus. Ini kan nama planet. Ini sabuk asteroid. Nah, ini tok yang namanya dari galaksi, yaitu Milky Way. Milky Way itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah Bima Sakti, sehingga jawabannya adalah the Milky Way. Oke, nomor 14. The number of complete sound waves that pass by in a second is called. Artinya adalah jumlah gelombang suara yang lengkap, yang melewati dalam 1 detik disebut apa? Disebut frekuensi. Ini adalah definisi dari frekuensi. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 15. Some plants can turn part into themselves into new plants using stem. Stem itu batang. Ini tumbuhan. Kemudian ginger has a nobly underground stem that is called apa? Nah, kita artikan dulu yuk. Beberapa tumbuhan dapat mengubah sebagian dirinya. Nah, some plant can turn part of themselves. Nah, ini bisa merubah dirinya into menjadi new plants. Tumbuhan yang baru using stem, menggunakan batangnya. Ini ginger, nah ini jahe, has a nobly underground stem, memiliki batang bawah tanah yang menonjol. That is called, yang disebut apa? Karena ginger itu tumbuh dengan rizoma. Nah, kita cari tahu dulu, bener nggak rizoma? Nah, rizoma merupakan batang tumbuhan yang menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas serta akar baru dari ruasnya. Jadi yang paling tepat ini, karena benihnya ginger itu nggak punya benih ya, tapi kadang juga ada yang menyebut benih, tapi bukan. Itu sesungguhnya adalah batangnya, bukan umbi karena dia batang. Apalagi bolam, ini dapat jawaban dari mana nih kok dapat Bob? Ya, berarti jawabannya yaitu rhizome. Rhizome atau akar rimpang ya ini. Nomor 16. The method of reproduction some of these plants is different. Metode reproduksi beberapa tumbuhan itu berbeda-beda. Strawberry, nah ini yang kita bahas, strawberry. Plants can travel a long way by putting outside shoots called. Nah, ini artinya begini nih. The method, cara perkembangbiakan, the method of reproduction itu cara perkembangan some of those plants. Beberapa tanaman ini berbeda. Is different ya. Tanaman strawberry plants can travel, dapat menempuh perjalanan jauh. Ya, bisa jalan-jalan ini. Maksudnya nelolornya yang jauh, bukan dia punya kaki terus jalan, bukan. Tapi selulurnya itu yang memanjang jauh dengan mengeluarkan pucuk di luar yang disebut, nah ini disebut apa? Disebut dengan runners. Runners itu disebut juga dengan stolon gerage. Nah, itu disebut juga sebagai runners. Jadi jawaban nomor 16 adalah D. Nomor 17. Oh, gambarnya keluar duluan. Moluska. Bivalves, gastropods, and all other shellfish have soft bodies. Kuncinya ada di sini, soft bodies. And no backbones, tanpa tulang belakang. They are include. Nah, kita artikan. Bivalvia, gastropoda, dan semua kerang lainnya bertubuh lunak. Kata kuncinya soft bodies, bertubuh lunak, ini dia. Dan tidak bertulang belakang. Mereka termasuk titik-titik sebuah apa? Maaf, ini nggak ada kata sebuahnya ya. Itu masuk, bukan termasuk ikan, bukan ya hewan sih. Ya semuanya juga hewan, ikan juga hewan. Nah, ini khusus yang hewan yang bertubuh lunak aja. Serangga enggak. Ciri-ciri serangga itu adalah jumlah kakinya. Kalau ini kan tubuhnya yang lunak, yaitu hanya moluska. Filum moluska ini adalah kelompok hewan yang bertubuh lunak. Jadi jawabannya adalah A. Moluska. Ini pakai A, salah ketik, maaf ya.
Lanjut nomor 18. The loudness of sound is measured by. Kekerasan suatu suara diukur menggunakan apa? Maaf, is measured in, bukan measured by, bukan diukur dengan ya. Diukur dalam apa? Nah, hertz, apakah satuan hertz, apakah satuan desibel, apakah satuan ampere, ataukah meter? Kita udah tahu sih sebenarnya. Meter untuk panjang ya, hertz untuk gelombang getaran, ampere untuk kuat arus. Nah, ini berarti ya desibel jawabannya. Kerasnya bunyi diukur dalam, bukan dengan ya, tapi dalam. Dalam apa? Dalam desibel. Nomor 19. Parts of your eyes, bagian dari mata Anda, which is help, yang membantu you to make sense, untuk membuat cahaya dan warna. Yang menangkap cahaya dan warna itu apakah retina, sklera, pupil, atau lens? Di sini kita dapatkan artinya sebagai berikut, dan kita dapatkan sebuah keterangan bahwa retina itu berfungsi untuk menangkap cahaya, dan cahaya itu akan membawa warna yang selanjutnya diolah sehingga Anda bisa melihat objek dengan jelas. Sehingga di sini jawaban yang paling tepat adalah retina. Nomor 20. All skin, semua kulit, contains a coloring substance, mengandung zat pewarna as a protection, sebagai perlindungan, from burning, perlindungan dari pembakaran, penggosongan. ya burning by the sun. Nah, ini terbakar oleh matahari. Jadi warna kulit itu berfungsi untuk melindungi dari terbakarnya matahari, maksudnya ya kulitnya gosong itu loh. The substance called, nah ini zat ini disebut apa? Nah, dari sengatan. Oh ya, ini lebih tepatnya menggunakan sengatan matahari ya, maaf. Istilahnya yang lebih tepat sengatan. Nah, zat tersebut disebut apa? Substance-nya itu disebut apa? Disebut sebagai melanin. Melanin itu adalah pigmen. Melanin adalah pigmen yang memberi warna alami bagi kulit. Bukan hanya kulit, tapi juga rambut dan mata. Semakin gelap warna ketiganya, maka berarti jumlah melaninnya semakin tinggi. Semakin tipis melaninnya, berarti ya warnanya malah lebih cerah. Jadi yang berkulit tebal itu kalian punya melanin yang banyak ya, harus bersyukur. Jadi jawabannya adalah A. Nah, demikian bagian 1 dari nomor 1 sampai 20. Nanti file penjelasan ini bisa kalian download di deskripsi di bawah ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.